ya kalau mau jadi kontributor mobile itu ya 5 aspek inilah ya. Punya handphone pasti dong gitu, punya handphone ada kameranya gitu. Terus yang kedua, install aplikasi Shutterstock Mobile, register pakai KTP, ikutin aja caranya, udah register, fotoin gitu, difotoin tuh ya, foto-foto, kita kumpulin foto, video juga bisa sebenarnya. Kalau nggak salah lagi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, Harifan Darud, di channel Color Sepi, channel yang isinya tentang seni, desain, tutorial, dan mungkin beberapa informasi yang bisa menjadi inspirasi atau ada manfaatnya buat teman-teman yang nonton channel ini. Gila, sumuk banget siang ini ya. Sengaja saya nggak nyalain kipas, nanti rambut saya kemana-mana dan suaranya masuk karena ini kan direkam pakai handphone. Nah, ngomong-ngomong pakai handphone, ini saya ada handphone jadul jemput ini, tapi handphone ini tuh dulu itu saya pakai sebelum yang sekarang, udah lama sih, ini tahun berapa ya, itu tuh kemana-mana saya pakai handphone ini dan saya motret night shot, terus apa namanya suasana ya, pokoknya kalau saya lagi naik gunung, lagi traveling gitu-gitu, terus saya motret pakai handphone ini. Jadi emang bukan iklan handphone ya. Ini hubungannya lagi sama microstock sebenarnya. Jadi ya masih banyak sih pertanyaan tentang jualan gambar, jualan foto pakai handphone, itu masih banyak pertanyaan seperti itu. Jadi ya ini saya coba ulas lagi gitu. Nah, jadi pertama gini ya, tentunya apa sih syaratnya untuk bisa berjualan foto atau gambar di microstock dengan handphone? Ya tentunya syaratnya pasti punya handphone ya. Handphone yang ada kameranya gitu ya. Mau kameranya itu mungkin standar, tapi rasanya handphone sekarang tuh kameranya udah lumayan bagus sih, malah udah bagus ya. Jadi nggak harus handphone mahal sih, yang mungkin 2 jutaan saya nggak hafal sih, itu juga udah bagus untuk foto. Udah rasanya sih udah cukup sharp tuh, udah banyak mode-nya, itu rasanya sudah cukup. Nah, terus yang kedua ya pasti install aplikasi Shutterstock Mobile. Ini untuk Shutterstock ya, karena emang kayak sih yang lain ada ya, cuman saya belum ngulik sih, nanti kalau ada saya ulik ya. Jadi yang kedua itu syaratnya install Shutterstock Mobile, itu gampang banget, nanti tinggal daftar aja, register. Kalau dulu tuh pakai paspor, sekarang pakai KTP bisa. Jadi register biasanya nanti diarahin ke website, nanti tinggal diikutin aja, itu gampang kok. Kalau misalkan kesulitan ya cari tutorialnya juga ada. Nah, seperti itu. Jadi nanti setelah register pakai email, nanti balik lagi ke aplikasi, teman-teman tinggal foto-foto aja. Jadi foto-fotonya ya kalau misalkan belum ada stok foto yang memang bagus gitu, ya udah. Kadang aja saya foto lagi makan terus piringnya saya fotoin ada makanannya, itu juga bisa. Itu juga pernah laku, gambar-gambar seperti itu, foto-foto seperti itu pernah laku. Terus kayak kopi saya pegang gini, saya foto, itu juga pernah laku. Terus di rumah saya kan ada bunga Kamboja, saya kumpulin, saya taruh di kayak tempat gitu, cawan gitu ya, saya foto, kasih air, itu kan udah ada estetikanya, itu juga laku ya, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Jadi nggak sulit sih sebenarnya, sambil jalan, sambil ngapain aja gitu, ada apa foto-fotoin aja udah gitu, dikumpulin, terus nanti udah tinggal di-upload pakai Shutterstock Mobile seperti itu. Nah, terus bagaimana biar bisa laku? Ya, yang kedua, yang pertama tadi punya handphone, yang kedua install aplikasi Shutterstock Mobile, yang ketiga tentunya ya ini mesti dipikirkan judul, deskripsi ya, judul. Jadi kalau Shutterstock kan satu baris gitu, judul dan deskripsinya itu yang benar-benar ya bukan represent ya memang seperti gambarnya gitu. Misalkan kita ada gambar kopi lah ya, kopi, kita taruh di atas meja gitu, atas meja, lalu backgroundnya misalkan backgroundnya itu temboknya warnanya putih gitu misalkan ya, kita tulis aja a cup of coffee on the table with white background misalkan kayak gitu, atau kurang lebih pokoknya menjelaskan unsur
nama objeknya apa, terus berada di mana, selengkap mungkin, sedetail mungkin lah. Jadi ya informasinya itu cukup jelas. Gila, ini sumuk banget. Sumuk pol. Apa nyalain kipas ya? Jangan deh, nanti suaranya berisik. Ya pokoknya gitu, nanti setelah itu upload. Nah kalau bisa teman-teman jangan upload, misalkan nih teman-teman udah fotokopi, foto gelas kopi tadi itu, terus difoto lagi dari angle yang lain, jangan. Mending satu aja sekarang, karena peraturannya itu similar ya, itu hati-hati di ban lah gitu. Jadi kalau bisa ya udah gelas kopi satu gitu. Terus nanti ada misalkan teman-teman di setting yang sama di meja kayu itu, misalkan ambil piring gitu, ambil piring kosong dengan sendok, tinggal ini aja, empty plate with fork and spoon misalkan, kayak gitu-gitulah, on the white background misalkan gitu-gitu, atau apalah gitu, mungkin mainan anak-anak atau apa ya, kayak gitu-gitu kalau untuk foto objek. Nah kalau untuk bunga ya sama, kita tinggal foto aja di garden, tinggal pokoknya ada what, when, where gitu. Kalau how itu kayaknya enggak deh, atau pokoknya what, when, where gitu aja sih. Itu aja lah yang cukup itu ya, apa, terus kapan misalkan, atau apa dan di mana, udah cukup sih sebenarnya, udah cukup mewakili. Tuh yang ketiga ya, jadi deskripsi, tambahin lah deskripsi dan teks gitu. Teks itu ini apa namanya, itu loh, misalkan tadi kan ada cup of black coffee on the wood table with, atau in the room atau gitulah ya. Itu nanti kita tulis aja a cup coffee, black coffee gitu, black atau apa, pokoknya semua ditulis gitu. Jadi sesuai dengan gambar itu ditulis semua gitu. Nanti tinggal tambahannya ya cafe, apalah gitu. Nanti biasanya sih kalau kita pakai handphone itu kita nggak usah nulis manual, itu udah keluar suggestion. Nah suggestionnya itu nanti kita pilih-pilih aja yang kira-kira cocok, yang nggak cocok ya nggak usah, nanti tulis manual, diketik manual di handphone. Nah kira-kira seperti itu sih. Terus kalau udah maksimal 50 ya, itu kalau nggak 50 juga nggak apa-apa, kurang dari 50 aman, yang penting sesuai dengan gambar dan deskripsi. Jadi pertama punya handphone, yang kedua itu install aplikasi dan register, yang ketiga ya tentunya motret, kumpulin fotonya. Terus yang keempat ya, saya tadi keempat berarti ya, yang keempat itu judul, deskripsi dan teks itu harus apa namanya ya, harus sesuai dengan gambar. Terus kelima apa ya, kelima tentunya ya udah, kita udah upload, submit ya, submit tinggal tunggu aja. Lalu bakal di-download kapan nggak tahu juga sih, tapi intinya sih, nah yang kelima ini kita bisa ngakalin dengan tema gitu. Misalkan ya tema itu berarti kita tahu kapan dan season apa yang terdekat gitu. Misalkan sekarang bulan Juli, Juli itu kalau di luar itu eventnya apa aja, saya juga nggak hafal sih, paling saya sih summer aja sih. Nah misalkan gitulah, kita udah masuk di bulan ini Agustus, September, di September gitu kita udah mulai mau masuk Halloween, terus autumn, fall, sama biasanya tuh ada event-event seperti Black Friday. Terus satu lagi apa sih, lupa itu, yang pokoknya yang tema-tema orange gitu loh. Nah tema-tema orange ini kalau udah September atau mungkin masuk di Agustus, kita juga udah mulai bisa nyicil sih. Kalau foto tuh misalkan teman-teman punya sesuatu yang warnanya orange gitu, atau daun-daun kering gitu ya, apa ya, yang berhubungan dengan autumn. Tapi kalau itu kan di luar ya, kita agak sulit sih nyari suasana alam yang seperti itu. Paling kalau misalkan teman-teman ke pasar ada labu banyak, fotoin aja misalkan untuk Halloween. Atau orange itu apa ya, agak susah sih ya. Mungkin jangan autumn deh, kalau autumn atau Halloween tuh paling cuma bisa motret labu. Apa ya enaknya ya, winter juga kita nggak bisa. New Year foto sih ya paling gampang tuh summer sih. Jadi foto tuh paling gampang summer ya, untuk kita lagi sepedaan, lagi di bukit gimana kayak gitu, masih di pantai, di gunung tuh masih nyambung. Tapi kalau, atau sebenarnya nggak usah di situ, nggak apa-apa, kita main tema-tema yang sering dibutuhkan itu mungkin editorial ya. Editorial itu kayak di stasiun, di jalan raya, traffic segala macam. Kadang-kadang itu
dibutuhkan. Nah itu kita bisa ngeliat ke media sebenarnya, lebih ke apa yang ada di sosial media tuh yang lagi trending apa, atau ke Google Trend, coba dicari di Google Trend yang lagi trending apa, tapi cari yang temanya lebih general, jangan yang mengandung copyright. Nah itu coba diulik-ulik, dicari informasi, lalu fotoin, upload. Nah editorial tuh, kalau editorial biasanya harus mencantumkan misalkan gedung gitu ya, itu gedungnya apa, di mana regionnya, Jakarta atau mana, itu tulis aja. Nanti deskripsi teks mengikuti. Nah kira-kira sih seperti itu. Jadi 5 tadi itu ya, 5 apa namanya saya bilangnya itu ya, kalau mau jadi kontributor mobile itu ya 5 aspek inilah ya. Punya handphone pasti dong gitu, punya handphone ada kameranya gitu. Terus yang kedua, install aplikasi Shutterstock Mobile, register pakai KTP, ikutin aja caranya, udah register, fotoin gitu, difotoin tuh ya, foto-foto, kita kumpulin foto, video juga bisa sebenarnya. Kalau nggak salah lagi ada, tapi masih berapa hari lagi ya, itu ada apa namanya, lomba, bukan lomba ya, video vertikal. Itu juga, video vertikal tuh juga lagi dibutuhkan, itu juga bisa pakai handphone. Terus yang keempat tadi, deskripsi, judul, deskripsi, dan teks itu harus benar-benar menggambarkan dari foto itu jelas gitu ya, tanpa copyright tentunya, kecuali kalau main editorial itu oke lah gitu. Nah yang kelima adalah yaitu tema, usahakan kalau memang biar ada potensi ya, saya nggak bilang pasti laku atau cepat laku, tapi ada potensi bisa cepat laku, itu yang ngikutin tema gitu aja sih, season lah, ngikutin tema seasonal gitu ya. Kurang lebih sih kayak gitu untuk sharing kali ini. Bagi yang pengen jadi kontributor Shutterstock Mobile, semoga ini ada manfaatnya, semoga menginspirasi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.